Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan soal latihan 1.3 dari buku paket Matematika SMP kelas 8 ya, halaman 39. Soal nomor 3, sederhanakan bentuk berikut. Soal A, 2 kali 10 pangkat 6 kali 8 kali 10 pangkat 4. Berarti ini caranya supaya mudah ya. 2 dan 8 kita dekatkan, lalu 10 pangkat 6 dan 10 pangkat 4 ini juga kita dekatkan. Jadi kita menggunakan sifat komutatif ya pada perkalian. Maka ini 2 kali 8 kali 10 pangkat 6 kali 10 pangkat 4 ya. Langkah selanjutnya 2 kali 8 kemudian 10 pangkat 6 kali 10 pangkat 4. Kita letakkan di sini ya. 2 kali 8 itu 16. Lalu 10 pangkat 6 kali 10 pangkat 4 itu sama dengan 10 pangkat 6 plus 4. Jadi bilangan per pangkat kalau dikalikan maka pangkatnya dijumlahkan. Gitu ya. Ini akan sama dengan 16 kali 10 pangkat 10. Selanjutnya kalau mau kita ubah dalam bentuk baku, berarti 16 itu bisa kita tulis lagi menjadi 16 kali 10 pangkat 1,6 kali 10 pangkat 1 ya. Jadi kalau 1,6 kali 10 itu kan sama dengan 16. Nah, kembali ke bentuk sebelumnya ini kan 16 ya. Berarti ini 1,6 kali 10 pangkat 1 kali 10 pangkat 10. Ya, selanjutnya ini sama dengan 1,6 kali 10 pangkat 11. Nah, ini jawabannya ya dalam bentuk baku. Lanjut soal B. 8 kali 10 pangkat 10 dibagi 1,2 kali 10 pangkat min 5. Bentuk pembagian itu bisa kita nyatakan dalam bentuk pecahan ya. Ini supaya gampang aja. Jadi 8 kali 10 pangkat 10 per itu kan 1,2 kali 10 pangkat min 5. Oh ya, ini perkalian itu biasanya kita tulis dengan tanda titik ya, tapi supaya nggak bingung ini kita pakai silang aja. Jadi 8 kali berapa tadi? 10 pangkat 10. Selanjutnya supaya 8 ini bisa kita sederhanakan ya dengan ini kan 1,2 ya. Nah 1,2 ini bisa kita ubah menjadi 12 kali 10 pangkat min 1. Jadi 8 kali 10 pangkat 10 per 12 kali 10 pangkat min 1 ya. Kemudian kita kalikan lagi dengan 10 pangkat min 5. Maka ini akan sama dengan 8 kali 10 pangkat 10 per 12 kali 10 pangkat min 6. Oke. 8 per 12 berarti 8 dan 12 ini masing-masing kita bagi dengan 4. 8 dibagi 4 itu 2, 12 dibagi 4 itu sama dengan 3 ya. Sehingga nanti hasilnya akan sama dengan 2 per 3 dikalikan dengan 10 pangkat 10 dikurangi min 6. Jadi pada pembagian bilangan per pangkat maka pangkatnya tinggal dikurangkan. Oke, 2 per 3 itu kalau kita jadikan bentuk desimal itu akan sama dengan 0,666 dan seterusnya gitu kan. Kalau kita bulatkan ya berarti 0,6667 gitu ya. Kita kalikan dengan 10 pangkat nih 10 di sini min ketemu min berarti plus ya, berarti ini 10 plus 6 maka ini 10 pangkat 16. Selanjutnya kalau kita nyatakan dalam bentuk baku ya 0,6667 ini bisa kita tulis ulang menjadi 6,6667 kali 10 pangkat min 1 ya. Kemudian jangan lupa dikalikan lagi dengan 10 pangkat 16 sehingga hasil akhirnya adalah 6,667 kali 10 pangkat 15 ya min 1 ditambah 16 itu sama dengan plus 15 gitu. Sekarang kita lanjutkan dengan soal C. Nah ini ada 1,5 kali 10 pangkat 3 kali 8 kali 10 pangkat 3 per 2 kali 10 pangkat 3. Caranya mirip seperti
soal A dan soal B ini ya, gabungan ini ya. Jadi yang di atas ini kita kalikan dulu, berarti langsung kita tata aja ya. 1,5 kita kalikan dengan 8, kita kalikan dengan 10 pangkat 3, lalu dikalikan dengan 10 pangkat 3 ya. Lalu ini kita bagi 2 kali 10 pangkat 3. Nah, 10 pangkat 3 yang di atas. Nah, ini bisa kita coret dengan 10 pangkat 3 yang di bawah. Jadi 10 pangkat 3 itu kan 1000, atas 1000, bawah 1000, berarti kan 1000-nya bisa dicoret. Itu cara berpikirnya ya. Lalu ini ada 8 dan 2. Nah, 8 dibagi 2 itu sama dengan 4, atau 2 dibagi 2 sama dengan 1, 8 dibagi 2 sama dengan 4 ya. Kemudian 1,5 kali 4, atau saya tulis dulu di sini ya, 1,5 kali 4 kali 10 pangkat 3. Nah, kalau 1,5 kali 4 itu kan sama dengan berapa? 6 ya. Berarti nanti hasil akhirnya adalah 6 kali 10 pangkat 3. Nah, ini penyelesaian untuk soal yang C. Sekarang kita ke soal nomor 4. Satu karung berisi beras memiliki berat 50 kg. Jika diasumsikan berat tiap-tiap butir beras alias berat setiap satu butir beras adalah sama, yaitu 5 kali 10 pangkat min 3 gram. Berapakah banyak butir beras dalam karung tersebut? Tuliskan jawaban kalian dalam bilangan berpangkat sederhana. Nah, jadi logikanya begini ya. Untuk menghitung banyak butir beras dalam karung itu akan sama dengan berat total beras ya dibagi dengan berat tiap-tiap butir beras. Jadi kalau kita tuliskan dulu nih rumusnya gitu ya. Banyaknya butir beras. Banyaknya butir beras itu akan sama dengan berat beras total dalam satu karung ya, kita bagi dengan berat satu butir beras. Kalau di soal ini diistilahkan berat tiap-tiap butir beras ya. Nah, di sini yang harus hati-hati adalah satuannya. Untuk berat beras total ya, ini kan satuannya dalam kilogram. Sementara untuk berat satu butir beras ini satuannya dalam gram. Maka supaya enak, yo kilogram ini harus kita ubah ke dalam satuan gram. Nah, kita tahu ya, dulu di matematika SD 1 kilogram itu setara dengan 1000 gram atau dalam bentuk bilangan berpangkat 1000 itu 10 pangkat 3. Berarti 1 kg itu setara dengan 10 pangkat 3 gram. Maka kalau 50 kg ya berarti sama dengan 50 kali 10 pangkat 3 gram gitu ya. Langsung ya. Jadi ini 50 kali 10 pangkat 3. Nah, ini kita bagi dengan berat satu butir beras yaitu 5 kali 10 pangkat min 3. Nah, 50 dibagi 5 itu 10. Kemudian 10 pangkat 3 dibagi 10 pangkat min 3 itu sama dengan 10 pangkat 3 dikurangi negatif 3. Kan gitu ya. Ini sama dengan 10 kali 10 pangkat 6 ya. Lalu 10 itu kan 10 pangkat 1. Nah, 10 pangkat 1 kali 10 pangkat 6 itu sama dengan 10 pangkat 7. Artinya banyak butir beras dalam satu karung berisi beras seberat 50 kg adalah 10 pangkat 7 butir beras. Nah, ini jawabannya ya. Oke, sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.